telah mengecek catatan keperawatan milik Nyonya G yang menderita endometriosis. Beliau merupakan pasien rawat jalan di Poliklinik Kandungan. Saya telah mengeksplorasi diri saya telah mengingat konsep teori mengenai endometriosis. Saya siap melakukan edukasi pada Nyonya G. Silakan masuk. Silakan duduk, Ibu. Baik, Suster. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Suster. Apakah benar dengan Ibu Galim Pertiwi? Oh iya, betul. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pra Jose yang berdinas di sini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang ya, Ibu. Ya, Suster. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah ada keluhan? Jadi di daerah pinggul sini tuh terasa nyeri, Suster. Nah, kemarin tuh saya sudah cek ke dokter. Kata dokter saya mengidap penyakit endometriosis. Nah, di situ saya kurang paham penyakit endometriosis itu apa, Suster. Berdasarkan yang Ibu ceritakan, Ibu kurang tahu ya tentang endometriosis. Iya, Suster. Kalau begitu, kita akan diskusikan tentang endometriosis. Nanti yang akan kita diskusikan meliputi pengertian, tanda gejala, penyebab, terus cara mencegah, pemeriksaan penunjang, dan pengobatannya ya Ibu. Baik, Suster. Nanti saya akan menjelaskan dan medianya nanti ada leaflet untuk membantu dalam penjelasan supaya Ibu lebih jelas. Jika saat saya menjelaskan Ibu ada yang tidak dimengerti, bisa Ibu langsung tanyakan ke saya dan nanti saya akan langsung jawab ya Ibu. Baik, Suster. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya izin menutup pintu untuk menjaga privasi ya Bu. Iya, baik, Suster. Sudah saya tutup ya Bu pintunya. Kita mulai ya Bu. Iya, Suster. Jadi endometriosis itu, bentar Bu, saya perlihatkan gambarnya agar lebih jelas, yaitu keadaan di mana jaringan endometrium itu berada di luar rahim. Ini kita bisa temukan seperti yang digambar, kita bisa temukan di ovarium, tuba fallopi, di vulva juga ada. Bisa dilihat dengan jelas kan Bu? Yang ini titik-titik merah kecil ini ya, Suster? Ya, kalau digambar yang titik-titik merah kecil ini. Jadi, salah satu tanda endometriosis seperti yang Ibu katakan tadi, nyeri panggul ya. Bisa membesar ya, Suster? Iya, bisa membesar. Tanda lainnya selain nyeri panggul itu ada dysmenorrhea, dyspareunia. Dyspareunia itu apa, Suster? Dyspareunia itu yaitu keadaan di mana nyeri itu berlangsung berkelanjutan. Nyerinya itu pada daerah kemaluan. Nanti nyeri ini dapat terjadi itu sebelum, saat, maupun sesudah melakukan hubungan seksual. Selain tanda itu, yang terakhir ada keluhan PAK dan BAB. Itu seperti diare, terus adanya darah pada feses dan sembelit ya Bu. Untuk penyebabnya, yang pertama itu yaitu ada menstruasi retrograd. Yang dimaksud yaitu saat siklus haid, harusnya darah haid yang mengandung sel endometrium itu keluar dari tubuh. Seperti yang digambar ini harusnya keluar ya Bu. Iya. Tapi di kondisi ini darah yang mengandung endometrium itu tidak keluar dari tubuh, melainkan mengalir kembali ke tuba fallopi dan masuk ke dalam rongga panggul. Itu nantinya di situ akan terjadi penebalan sel endometrium yang menjadi endometriosis ini. Gitu. Untuk yang kedua itu adanya gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi jika sistem kekebalan tubuh orang itu menurun, maka kemampuan tubuh untuk mengenali dan menghancurkan sel endometriosis yang ada di luar rahim itu akan menurun sehingga terjadi pertumbuhan terus-menerus
endometriosis yang ada di luar rahim, Ibu. Yang terakhir itu ada faktor keturunan. Nah, jika di sini ibunya Ibu Galin itu pernah mengalami endometriosis, kemungkinan besar Ibu Galin juga akan menderita endometriosis ini. Saya lanjutkan ya, Ibu. Iya, suster. Untuk pemeriksaan yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya endometriosis ini antara lain, yang pertama itu ada USG. Kayak itu ya, suster. USG itu pemeriksaan buat janin juga ya, suster? Bisa Ya. juga dipakai buat ini ya? Bisa, Ibu. Ibu bisa lihat gambarnya dengan jelas kan? Yang kedua itu ada pemeriksaan MRI. Di sini seperti yang digambar, nanti Ibu akan tiduran, terus nanti akan dimasukkan ke dalam alat. Ini tujuannya untuk mengetahui di bagian tubuh mana aja yang mengalami gangguan. Yang ketiga itu ada laparoskopi. Nanti bagian tubuh Ibu itu ada yang disayat, nanti dimasukkan alat. Nah, di alatnya ini ada kamera. Nanti kita lihat di layar, di layarnya itu untuk mengetahui di mana letak endometriosis dan seberapa besar endometriosis itu. Seperti itu ya? Ya, seperti yang digambar ini sudah jelas ya, Bu? Iya, sudah sangat jelas. Tapi Bu, tenang saja. Di sini untuk mencegah endometriosis itu semakin parah, di sini ada beberapa cara, Ibu. Yang pertama yaitu pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ini bisa membantu mengatasi peradangan yang disebabkan oleh endometriosis. Yang kedua itu ada menghindari stres. Caranya itu bisa merelaksasikan otot, bisa melalui gerakan-gerakan yoga. Nah, jika stres ini menurun, maka kekebalan tubuh kita itu akan meningkat, Ibu. Yang terakhir ada olahraga yang teratur. Contohnya seperti jogging ya, Bu. Nah, manfaat dari olahraga yang teratur itu nantinya akan menjaga nutrisi dan aliran oksigen di dalam tubuh. Terus menurunkan stres, serta ini tuh dapat memicu hormon endorfin. Hormon endorfin? Itu Ya. apa, suster? Hormon apa itu? Itu merupakan hormon kebahagiaan. Nanti jika seseorang hormon endorfinnya ini meningkat, maka rasa sakit yang dirasakan itu bisa berkurang, Ibu. Untuk pengobatannya di sini ada dua. Yang pertama itu ada terapi obat, yang kedua itu ada pembedahan. Untuk terapi obat ini misalnya obat analgesik. Ini untuk mengurangi nyeri seperti yang Ibu tadi rasakan, nyeri panggul ya. Iya. Untuk yang terakhir ini ada pembedahan. Pembedahan itu merupakan salah satu cara yang dipilih jika yang pertama Ibu alergi terhadap obatnya. Terus yang kedua, jika Ibu tidak ada respon. Maksudnya di sini nyeri Ibu tidak menurun walaupun sudah diminum obat. Terus yang terakhir, jika benjolannya semakin membesar maupun ganas. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Adakah yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada, suster. Kita sudah selesai melakukan diskusi ya, Ibu. Ya, suster. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh tingkat pengetahuan Ibu Galin mengenai endometriosis ini. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang terkait materi tersebut ya, Bu. Baik, suster. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan endometriosis dan bagaimana tanda gejalanya? Endometriosis itu adanya jaringan yang menyerupai endometrium yang terdapat di luar rahim. Iya, benar, Ibu. Lalu untuk tanda dan gejalanya itu seperti yang saya rasakan, terasa nyeri pada daerah pinggul, dan susah untuk buang air besar dan buang air kecil ya, suster. Ya. Sudah, Ibu? Iya. Untuk penyebab dan pemeriksaan penunjangnya, Ibu? Untuk penyebabnya itu bisa karena genetik, seperti ibu saya dulu pernah mengidap penyakit endometriosis begitu. Iya. Lalu untuk penanganannya itu bisa dilakukan cek USG,
lalu bisa juga MRI, dan juga yang dimasukin alat itu apa, Laparoskopi. ya, yang dimasukin alat ada kameranya itu ya suster. Ya, Bu. Untuk cara mencegah dan pengobatannya bagaimana, Ibu? Untuk cara mencegahnya itu saya bisa makan makanan yang sehat, lalu tidak boleh stres, lalu berolahraga. Lalu untuk pengobatannya itu yang pertama bisa diberikan obat. Seperti saya kan merasa nyeri pada daerah pinggul, bisa diberikan obat nyeri. Tapi kalau obat itu tidak ada efeknya bagi saya, seperti tidak mengurangi nyeri atau bagaimana, bisa dilakukan pembedahan, terutama kalau apalagi benjolannya itu semakin membesar, begitu suster. Ya, benar sekali. Berdasarkan apa yang Ibu Galin jabarkan tadi, saya bisa melihat bahwa pengetahuan Ibu Galin mengenai endometriosis ini sudah bertambah. Saya akan merangkum materi yang kita bahas dari awal sampai akhir. Tadi, pokok-pokok materinya itu mengenai definisi, tanda gejala, terus penyebab, ada pemeriksaan penunjang, cara mencegah, dan pengobatannya, Ibu. Iya, suster. Ibu Galin sudah mengerti semua kan? Udah. Baik, untuk mencegah agar endometriosis ini tidak semakin parah, seperti yang saya tadi katakan, Ibu Galin bisa makan makanan yang sehat, menghindari stres, dan olahraga yang teratur ya, Ibu. Iya, suster. Untuk 2 minggu kemudian, Ibu Galin bisa datang kemari untuk memeriksakan keadaan Ibu Galin. Tetapi, jika sebelum 2 minggu, Ibu Galin mengalami keluhan yang lebih parah, Ibu Galin bisa datang ke dokter untuk memeriksakannya. Baik, suster. Untuk yang pertemuan kemudian itu, saya waktunya sekitar 15 menit ya, Ibu. Untuk tepatnya di sini saja. Kita akan melihat apakah penyakit Ibu Galin tentang endometriosis ini bertambah parah atau sudah semakin berkurang. Oh iya, suster. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih, Ibu. Ibu telah mampu bekerja sama sehingga Ibu dapat menerima informasi tentang endometriosis ini dengan baik, dan pengetahuan Ibu juga sudah semakin bertambah. Baik, terima kasih suster atas edukasi yang suster berikan. Kalau begitu, saya permisi ya suster. Mari saya antar keluar ya, Ibu. Semoga lekas sembuh. Baik, terima kasih suster.